Di sini saya akan menemukan aplikasi kami, yaitu aplikasi Gojibil. Di sini saya buka aplikasinya. Kemudian ada tampilan splash screen. Kemudian kita akan diarahkan ke boarding screen, yaitu ini boarding screen yang pertama. Kemudian kita dapat mengklik next paling bawah. Kemudian di sini kita juga dapat mengklik next di ujung sudut paling bawah. Kemudian di sini ada untuk memulai aplikasi kita dapat mengklik get started. Nah, di sini ada tampilan untuk login. Kemudian ada apabila belum memiliki akun kita bisa dapat melakukan registrasi di sini. Kemudian kita juga dapat untuk lupa password sini. Kemudian kita registrasi dulu. Contoh di sini saya mengisinya yaitu saya isi namanya yaitu Ulriken. Kemudian di sini saya namanya gmail.com. Kemudian di sini saya masukkan password. Kemudian di sini saya masukkan alamat, contohnya Batu Haji. Kemudian saya create akun. Nah, kita akan diarahkan ke halaman login. Kemudian juga akan Nah, di sini kita dapat login sebagai role user masyarakat. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Di sini terlihat bahwasanya ada username serta ID-nya. Kemudian di sini ada tombol logout, gambar profil. Kemudian ada untuk slidernya. Kemudian di sini ada untuk fitur, ada 4 fitur yaitu Erbik Trace, pengaduan, bayar iuran, dan juga history. Kemudian di bawahnya ada Transedu. Transedu ini untuk memberikan edukasi mengenai penanganan sampah. Kemudian di bawahnya ada Trans News. Trans News ini untuk berita-berita tentang penanganan sampah, seperti contohnya ada seminar dan lain-lain. Oke, kita mulai aja dari fitur Erbik Trace. Di sini kita dapat coba dengan masukkan sofa. Kemudian alamatnya kita masukkan Batu Haji. Contohnya, kalau kita klik di sini untuk masukkan gambar. Contohnya di sini kita masukkan ini, contoh ini. Kemudian di sini kita klik kirim. Kita tunggu sampai 100%. Nah, data telah berhasil ditambahkan. Kemudian klik OK. Tunggu sebentar. Nah, sudah masuk list. Kemudian kita untuk pengaduan. Di sini kita akan diarahkan ke list pengaduan. Kemudian kita dapat menambahkan list pengaduan. Contohnya di sini tentang petugas. Alamatnya contohnya Batu Haji juga. Kemudian di sini kita isi dengan deskripsinya yaitu petugas.
ini sebagai contoh, kemudian kita kirim. Nah, di sini terlihat bahwasanya data tersebut telah berhasil dan akan ditinjau. Kemudian klik OK. Kemudian akan diarahkan kembali ke list pengaduan. Nah, di sini dapat lihat kita sudah memiliki list pengaduan, yaitu mengenai petugas, lokasinya juga sudah ditentukan. Kemudian kita kembali lagi ke halaman utama. Yang ketiga yaitu bayar iuran. Nah, di sini kita lihat bahwasanya nomor pelanggan, periode sama nominal sudah diisi secara otomatis. Nah, untuk periode ini maksudnya itu yaitu bulan. Kita sekarang bulan 7, berarti bulan 7. Kemudian klik bayar sekarang. Kemudian kita akan melanjutkan pembayaran ke proses selanjutnya. Kemudian di sini ada 3 metode untuk pembayaran. Ada untuk pakai menggunakan ATM atau bank transfer, e-wallet atau retail. Kemudian di sini ada ATM wallet, pakai bank transfer. Contohnya saya pilih BNI. Kemudian di sini ada detail untuk pembayaran. Kemudian nanti kita dapat mengklik selesaikan pembayaran. Namun di sini kita kembali dulu. Kemudian di sini ada e-wallet. Di sini kita dapat membayar menggunakan QRIS sama Dana. Nah, di sini kita dapat membayarnya seperti berikut ini. Kita dapat mengklik selesai apabila sudah selesai. Nah, di sini juga kita dapat melakukan pembayaran melalui retail, contoh Indomaret atau Alfamaret. Nah, di sini kita bisa sama saja untuk menyelesaikan pembayaran, kita klik selesai. Maka kita akan diarahkan ke history pending. Nah, kita kembali lagi ke halaman utama. Kemudian di history. Di history ini itu di sini adalah history untuk pembayaran transaksi yang pernah dilakukan oleh isi user. Nah, di sini semua transaksi. Nah, di sini di tab ini semua akan ditampilkan mulai dari transaksi yang sukses, pending sama gagal. Kemudian di status pending dia akan menampilkan pembayaran yang pending. Kemudian di sukses dia akan menampilkan pembayaran yang sukses. Kemudian kita kembali lagi. Kemudian di Trust Edu. Nah, di sini ada artikel mengenai mengatasi sampah rumah tangga. Nah, di sini kita dapat mengklik artikel tersebut. Kemudian di sini dapat kita lihat ada artikel yang diambil dari web official. Nah, kemudian di read more kita dapat membaca lebih artikel. Contoh, di sini dapat terlihat bahwasanya ada list artikel. Kita dapat memilih list tersebut. Kemudian di Trust News juga sama seperti Trust Edu. Di sini kita dapat mengklik juga, maka akan diarahkan ke halaman mengenai Trust News tersebut, berita mengenai sampah. Kemudian di notif kita lihat di sini ada notifikasi bahwasanya kita melakukan pendaftaran Airbag Trace. Dapat kita klik. Nah, detailnya seperti ini. Dan kita melakukan pendaftaran Airbag Trace yaitu sofa, gambarnya ini, alamatnya di Batu Haji, statusnya masih waiting. Kemudian di bagian profile di sini data kita belum ada, contohnya jenis kelamin belum ada. Kemudian kita klik edit. Kita bisa mengisinya, contohnya perempuan. Dan di sini tanggal lahir contohnya 20 Juni. Nomor handphonenya kita buat seperti ini. Kemudian alamatnya Batu Haji. Kemudian kita simpan. Maka data tersebut sudah teredit. Di sini dapat kita lihat jenis kelamin kita sudah berubah, tanggal lahir juga, sama handphone juga, atau nomor telepon sama alamat. Kemudian dari menu home screen kita bisa logout menggunakan tombol paling atas paling kanan. Kemudian kita akan login sebagai role petugas. Contohnya di sini saya menggunakan akun Gojibil.
Nah, akan diarahkan ke sini, ke halaman ini. Tampilan home screen antara user role dengan user role user masyarakat dengan role user petugas berbeda seperti ini. Untuk petugas seperti berikut ini, terlihat bahwasanya tampilannya agak lebih ringkas. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya ada untuk profil, ada untuk slide, untuk memantau kapasitas tong sampah. Nah, selanjutnya yaitu untuk saya akan menjelaskan fitur Pick Me. Nah, ketika kita klik fitur Pick Me, ini akan menjelaskan di mana titik-titik tempat sampah tersebut terletak. Dan juga di sana akan dijelaskan juga kapasitas dari tempat sampah tersebut, di mana warna hijau sebagai organik, kuning sebagai anorganik, sedangkan merah sebagai B3. Di sini dapat kita klik bahwasanya di sini ada SP Plaza, MKGR sama Mangsang. Berarti ada 3 titik tempat sampah tersebut. Contohnya ini status bin 1, status bin 2 sama bin 3. Kembali. Kemudian di fitur Airwick Trace kita dapat melihat pendaftaran Airwick Trace. Contohnya di sini tadi Elriken. Nah, Elriken tadi mendaftarkan ini. Kemudian kita dapat melakukan action, di mana apabila kita sudah menjemput sampah tersebut, maka kita dapat mengklik finish. Tapi apabila kita menerima bahwa sampah tersebut dapat dijemput, kita dapat mengklik escape. Kemudian reject untuk menolak sampah tersebut untuk dijemput. Kembali. Nanti statusnya akan berubah di sini. Kemudian di informasi. Nah, di informasi ini yaitu tadi ada Elriken tadi yang melakukan form pengaduan. Contoh di sini kita klik. Nah, nama pengirimnya Elriken, masalah mengenai sama tanggal. Nah, di sini terlihat jelas detail bahwasanya pengiriman yang dilakukan oleh role user masyarakat tadi. Kemudian kembali lagi, kemudian ke menu notifikasi. Di menu notifikasi ini yaitu di sini terdapat list yaitu mengenai form pengaduan dan juga pembayaran Airwick Trace. Kemudian di profile ini kita lihat identitas. Di sini kita juga dapat mengubah identitas, contohnya di sini yang awalnya perempuan jadi laki. Kemudian simpan, berhasil mengubah data. Nah, di sini terlihat bahwasanya jenis kelamin sudah berubah menjadi laki-laki. Kemudian kita kembali lagi. Kemudian yang terakhir yaitu menu logout. Kemudian kita klik, maka kita keluar dari aplikasi. Sekian dari demo aplikasi kami ucapkan terima kasih.